Penilaian seseorang yang saat ini memang membenci kamu dan bahkan sampai mengirimkan magic kepada diri kamu. Nah, seperti apa penilaian dia terhadap diri kamu saat ini? Kenapa kok dia sampai sebegitu teganya mengirimkan serangan magic yang ditujukan ke kamu? Serasa di sini dia punya insting gitu ya. Dia punya insting kamu ini akan menjadi ancaman bagi usahanya. Dia punya feeling kamu itu akan bisa menjadi intensi yang memang bagaimana bisa mempengaruhi situasi yang terjadi pada usahanya. Jadi emang kalau bisa dikatakan dia sampai mengirimkan misteri, sampai mengirimkan magic kepada diri kamu itu kan memang berarti kamu itu dianggap sebagai orang yang berbahaya. Jadi emang kalau bisa dikatakan saat ini betul-betul ada situasi yang berbahaya yang memang dia anggap ada di dalam diri kamu. Karena kalau bisa dikatakan sampai dengan saat ini pun juga kalau bisa dikatakan selalu saja ada beberapa perkara, selalu saja ada beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul, ada saja beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam diri dia, sedangkan dalam posisi diri kamu. Sedangkan dalam situasi yang terjadi pada diri kamu ini kan juga menggambarkan adanya beberapa situasi-situasi yang semakin positif yang terus muncul. Jadi kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa keadaan-keadaan yang baik yang terus terjadi pada diri kamu saat ini. Sehingga apa? Dengan saking adanya beberapa hal baik yang terjadi di dalam diri kamu saat ini, pada endingnya, pada akhirnya itu juga nanti mengakibatkan terjadinya problem dan mengakibatkan terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan yang terus muncul. Mengakibatkan terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Karena dalam situasi yang terjadi saat ini, kalaupun bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih paham gitu loh. Harus bisa untuk lebih mengerti juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang sempurna yang terus terjadi di dalam diri kamu. Dan semakin kamu mendapatkan kesempurnaan, semakin kamu mendapatkan kabar baik, dia juga akan semakin gak suka dengan situasi yang terjadi pada diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang lainnya seperti apa? Kenapa kok dia sampai sebegitu teganya sampai mendatangi dukun? Dia mencoba untuk menciptakan situasi untuk agar dia itu aman. Karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kamu dianggap sangat berbahaya. Nah, ketika kamu dianggap sangat berbahaya, maka salah satu cara untuk menjatuhkan kamu adalah bagaimana menghambat langkah kamu gitu loh. Jangan sampai kamu itu mencapai apa yang menjadi tujuan kamu. Karena kalau kamu bisa untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kamu, berarti ini nanti akan menjadi ancaman. Akan menjadi ancaman bagi dia gitu loh. Sehingga dia pun juga mencoba untuk meminimalkan resiko dengan bagaimana dia mengkomunikasikan ini dengan pakar supranatural, dengan dukun dan sebagainya. Untuk apa? Untuk bisa menjatuhkan kamu. Dan di sini kamu juga nggak usah khawatir, kamu enjoy aja, nikmati. Nikmati apa yang ada di dalam kehidupan kamu saat ini. Karena dengan kau bisa untuk menikmati apa yang ada di dalam kehidupan kamu saat ini, tentunya juga nanti akan memberikan situasi yang baik dan juga akan memberikan situasi yang positif yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga dalam posisi saat ini kamu juga harusnya bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang baik. Seharusnya bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam konteks yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu cemas gitu loh. Karena walaupun memang ada beberapa magic yang ditujukan ke kamu, tapi mereka ini nggak akan pernah bisa mampu untuk sentuh kamu. Mereka ini nggak akan pernah bisa untuk istilahnya menjegal kamu. Karena apa? Saya sangat yakin, saya sangat percaya gitu loh. Karena apa? Kamu tuh juga punya kemampuan yang baik. Saya sangat yakin kamu tuh punya kemampuan yang positif. Karena apa? Dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga akan merasakan adanya beberapa hal yang sempurna. Kamu juga akan merasakan adanya beberapa hal yang luar biasa yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian, dalam situasi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa keadaan rezeki yang terus berkembang. Memang kalau dikatakan, apakah kamu mengalami masalah keuangan? Ya jelas lah, kamu pun juga jujur merasakan ada beberapa masalah finansial gitu loh. Ada masalah finansial inilah, ada masalah finansial itu.
Tapi saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk bersyukur. Karena walaupun memang ada masalah finansial yang terjadi, ada masalah finansial yang kamu rasakan, tapi di sini kamu juga sudah mulai bisa untuk bertemu dengan beberapa hal yang baik, bertemu dengan beberapa hal yang positif yang terjadi pada posisi diri kamu. Dan untuk orang ini, memang dia pun juga melihat gitu loh, melihat ada potensi perkembangan baik dalam diri kamu, sehingga apa, dia mencoba untuk menghambat segala perkembangan-perkembangan positif yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini ya memang dia pun juga berada dalam posisi yang saya rasa juga harus bisa untuk lebih diperhatikan juga terkait dengan situasi yang kamu rasakan saat ini. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dalam situasi saat ini. Karena apa yang memang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri juga dengan beberapa hal energi yang positif dalam keluarga kamu. Karena kalau kita lihat dalam posisi keluarga, kamu pun juga akan bertemu dengan beberapa orang yang baik dan juga akan bertemu dengan beberapa orang yang positif yang bisa untuk membantu kamu untuk menyelesaikan beberapa problematika yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi di sini kamu juga nggak usah terlalu kaget gitu loh, nggak usah terlalu khawatir dengan beberapa situasi-situasi permasalahan yang terjadi pada posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam kondisi berikutnya, dia pun juga tidak akan mendatangi satu dukun saja, tapi dia juga bahkan sampai mendatangi beberapa dukun hanya untuk mencoba untuk menjatuhkan kamu. Karena apa? Dia juga sadar gitu loh, ada kemampuan dia yang terbatas, sehingga dia membutuhkan orang lain untuk apa? Membutuhkan orang lain untuk menjatuhkan kamu. Jadi ya termasuk dengan dia pergi ke dukun itu adalah salah satu upaya dia untuk semakin menjatuhkan kamu. Tapi di sini kamu juga jangan khawatir. Di sini kamu juga jangan takut, karena walaupun memang dia sampai ke dukun untuk menjatuhkan kamu, tapi dia percayalah tidak akan pernah berhasil untuk menjegal dan juga untuk menjatuhkan kamu. Jadi ya sepertinya situasi yang terjadi adalah nggak mempan gitu loh, serangan-serangan magic yang memang ditujukan kepada diri kamu. Sehingga apa? Di sini kamu juga jangan khawatir, kamu juga jangan terlalu takut dengan beberapa problematika-problematika yang ditimbulkan oleh seseorang ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman yang beruntung menemukan video ini. Semoga kebaikan terus tercurah bagi kehidupan teman-teman sekalian.